Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi Terima kasih, dalil Bapak. Al-Quran dan Assalamualaikum Sunnah. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar radio di mana saja Anda berada, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di acara live interaktif Fatwa TV, keimanan, doa dan zikir bersama guru kita Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullahu taala. Kemudian salam dan salam semoga curahkan kepada nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya dan pengikutnya yang setia yang mengikutinya dengan baik hingga hari kiamat kelak nanti. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar radio, kita informasikan juga bahwasanya Anda juga dapat mendengarkan acara live interaktif ini melalui relay radio RTVC, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia, diantaranya Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, Radio MDFM Probolinggo, kemudian Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, lantas Radio Tuah FM Riau dan Radio Mas FM Solo. Dan bagi pemirsa yang ingin bertanya langsung bisa menghubungi nomor 0331 5446087 0331 5446087. Dan sebelum kita memasuki menjawab pertanyaan telah masuk ataupun merespon telepon yang masuk, alhamdulillah telah bersama kita di studio Jimur Fatwa TV. Pemateri kita pada kesempatan ini Ustadz kita Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullah ta'ala merupakan salah seorang anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Taib. Dan semoga ya para pemirsa dan juga para pendengar dan di mana saja ya kaum muslimin berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Seperti biasa Ustaz, di pembukaan ini kita minta berupa nasihat Ustaz. Ya, tafadhol Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Siapa yang tidak menginginkan kebahagiaan? Siapa yang tidak merindukan ketenangan? Siapa yang tidak menginginkan rumah yang menjadi taman-taman surga? Karena sesungguhnya kebahagiaan dunia diraih dan kebahagiaan yang dirasakan oleh penghuni rumah yang taat, yang selalu berpegang teguh dengan agama Allah, yang selalu banyak mengingat Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwatal iman para rahimakumullah. Dalam kondisi atau di masa-masa pandemi seperti ini, tentu kita ingin selalu merasakan kebahagiaan, merasakan ketenangan, merasakan ketentraman. Karena cukuplah pandemi yang sedang kita alami telah membuat banyak manusia kebingungan, membuat banyak manusia gelisah, membuat banyak manusia yang mungkin hampir putus asa, atau mungkin pesimis dalam menghadapi kehidupan ini. Tapi ketahuilah, kita yang dalam kondisi pandemi ini yang banyak menetap di rumah, membatasi diri, maka sesungguhnya mari kita menghidupkan rumah tersebut. Mari kita jadikan rumah kita menjadi taman-taman surga. Kuncinya ada 3. Rumah yang menjadi taman surga tersebut adalah pertama, rumah yang penuh dengan zikir dan doa kepada Allah. Yang kedua, rumah yang penghuninya kenal
kepada Allah, yang bersemi dalam hati dan jiwa mereka cinta dan pengagungan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tentunya dengan mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang ketiga, pilar kebahagiaan yang harus kita wujudkan di rumah kita masing-masing adalah bagaimana penghuni rumah tersebut selalu berusaha meneladani Rasul, mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya 3 amalan atau 3 usaha yang harus kita lakukan yang hendaknya senantiasa menyertai rumah kita dan secara umum kaum muslimin di mana saja berada. Yang pertama, hendaklah kita banyak berzikir dan berdoa kepada Allah. Yang kedua, hendaklah kita betul mendalami nama-nama dan sifat Allah sehingga kita kenal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang ketiga, hendaknya kita senantiasa mengetahui dan mempelajari bagaimana perjalanan hidup Rasulullah yang dikenal dengan sirah an-nabawiyah. Rumah yang di dalamnya penuh dengan 3 perkara yang mulia tadi adalah rumah yang sesungguhnya taman surga di dunia ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan edisi demi edisi tentang zikir, kemudian tentang mempelajari nama-nama dan sifat Allah, dan juga apa yang disampaikan oleh para ustadz yang tentang masalah sirah nabawiyah, semua hal itu menjadi sebab utama insya Allah untuk meraih dan merealisasikan rumah yang menjadi taman surga di dunia ini. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua. Allahumma amin. Nah, demikian wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Nasihat ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan sekarang kita kembali mengajak pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar radio untuk berpartisipasi berkaitan dengan keimanan, doa dan zikir. Bisa menghubungi nomor 0331 5446 087 0331 5446 087. Dan sudah ada pertanyaan telah masuk Ustaz, kita bacakan. Ada dari Bapak Jajang di Jawa Barat Ustaz. Ustadz, ana seorang perantau. Saat ini ana tinggal di Bekasi dan ana punya istri tinggal di Jawa Tengah. Ana masih punya ibu yang tinggal di Garut, Jawa Barat. Ana pun sudah lama belum silaturahim karena kadarullah pandemi corona. Dan ana pun kadarullah belum bisa membantu beliau karena penghasilan ana yang cukup. Ana merasa bahwa ana termasuk anak yang durhaka kepada orang tua. Hanya doa yang bisa ana panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap selesai salat dengan doa Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang ana mau tanyakan Ustaz, bagaimana cara ana untuk berbakti kepada orang tua ana dalam kondisi yang sudah ana ungkapkan di atas? Taib. Terima kasih kepada Pak Jajang. Pak Jajang barakallahu fiik atas pertanyaannya, dan semoga juga Allah memberkahi kita semua. Sesungguhnya pertanyaan yang diutarakan oleh Pak Jajang itu sebagai bukti bahwa beliau termasuk orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Itu sebagai bukti. Terlebih lagi tatkala beliau menyertakan dalam pertanyaan tadi doa yang dipanjatkan kepada Allah. Memohon kerahmatan, keampunan bagi kedua orang tuanya. Memohon keampunan dan kerahmatan bagi kedua orang tuanya. Ini merupakan bukti bahwa beliau insya Allah orang yang berbakti. Tapi beliau merasa masih kurang bakti tersebut. Tatkala dia merasakan bahwa bakti dia kepada orang tuanya, birrul walidain, dia merasa masih kurang. Ini juga pertanda kebaikan. Pertanda kebaikan. Karena apapun yang kita lakukan, berbagai bentuk kebaikan yang kita lakukan untuk kedua orang tua, sesungguhnya belum akan mampu membalas. Tidak akan cukup membalas kebaikan orang tua yang mulai dari ibu yang mengandung, kemudian melahirkan, kemudian membesarkan, orang tua yang mencari nafkah sang ayah, kemudian menjadi dewasa, disekolahkan, kuliah, selesai, bahkan tidak terputus kasih sayang orang tua tersebut. Maka apapun yang akan kita sampaikan, apapun yang telah kita lakukan, dari bentuk-bentuk bakti kita kepada orang tua tidak akan mampu
tidak akan bisa ya membalas seluruh kebaikan mereka. Nah, dengan kondisi yang diutarakan Pak Jajang tadi, ya Allah tentu lebih tahu apa yang ada di hati kita masing-masing. Dan kondisi yang seperti itu bukan Pak Jajang saja yang menghadapi atau yang merasakan dalam kondisi pandemi ini. Banyak pertanyaan yang masuk mengutarakan kondisi bagaimana seorang anak yang tidak bisa berkunjung pada orang tua, masing-masing harus membatasi diri, ya, lockdown dan seterusnya, ya, nggak bisa pulang kampung, nggak bisa mudik, nggak bisa ya bertatap muka secara langsung. Tapi alhamdulillah ternyata bakti tersebut, birrul walidain itu tidak terbatas dalam bentuk ya bertatap muka langsung. Tapi seluruh kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, bahkan dengan menghubungi mereka dengan berbagai media yang ada sekarang ini, ya, secara online, bahkan kita bisa melihat langsung dengan berbagai media yang ada. Itu salah satu bentuk dari bakti kita, ya, mendoakan mereka. Jika kita memiliki kelebihan harta, kita ringankan beban orang tua, kita cukupkan kebutuhan mereka, ya, dan selalu ya menanyakan kondisinya, berdoa kepada Allah. Itu merupakan ya bagian dari birrul walidain. Maka Allah Subhanahu wa taala tentu lebih mengetahui apa yang sesungguhnya dihadapi dan dialami oleh seorang hamba. Dia ingin berbakti pada orang tua tapi kondisi tidak memungkinkan. Maka dalam hal ini kita katakan fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Tapi ada orang-orang yang tidak peduli, tidak perhatian, baik sebelum pandemi apalagi selama pandemi. Ini orang-orang yang durhaka, tidak pernah mendoakan, tidak pernah menanyakan, tidak pernah ya membantu orang tua, bahkan mungkin tatkala dia berkomunikasi dengan orang tuanya dengan perkataan yang kasar, ya, ini tentu adalah anak yang durhaka seperti itu. Oleh karena itu, lakukanlah apa yang mampu dilakukan sesuai dengan ya kemampuan kita. Allah tentu lebih mengetahui apa sesungguhnya yang terbesit dalam hati kita terhadap ya keinginan kita untuk berbakti kepada orang tua. Semoga Allah memberikan kemudahan pada kita semua dan pada Pak Jajang secara khusus, dan semoga Allah menjaga ya orang tua kita ya dan juga menjaga saudara-saudara kita yang lain di mana saja mereka berada dan dalam kondisi apapun mereka sekarang ini. Nah, demikian Allahu a'lam. Jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Dan kita telah terhubung kepada penelpon yang sudah masuk, kita coba sapa Ustaz. Nah. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa di mana? Dari Abu Rafif Ustaz, Bukit Tinggi. Ya, Bu Rafif di Bukit Tinggi. Silakan Bapak. Ya. Ya Ustaz, mau nanya ini Ustaz. Tentang surat Al-Mulk Ustaz, itu kan saya dengar faedahnya kan kita bisa terhindar dari azab kubur. Nah, saya tanyain itu gini Ustaz, apakah surat Al-Mulk itu kita bacanya pas mau tidur aja Ustaz, atau boleh misalnya di pagi hari, siang, atau misalnya sore hari gitu Ustaz. Nah, satu lagi gini Ustaz, saya pernah dengar tuh kalau orang yang sering masbuk sholat itu Ustaz, dia itu segala urusannya itu akan diterlambatkan juga oleh Allah Ustaz. Itu apakah benar pernyataannya Ustaz yang kayak gitu, dan apakah orang yang suka masbuk itu termasuk orang ya maksudnya kayak orang munafik itulah Ustaz. Saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abu Rafif di Bukit Tinggi Sumatera Barat. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih kepada Bapak ya Abu Rafif. Barakallahu fiik. Ya, semoga Allah memberkahi antum dan juga keluarga dan seluruh kaum muslimin di mana saja berada. Jadi, apakah ada dalil atau landasan bahwa membaca surat Al-Mulk ya itu akan menjadi sebab terlindung dari azab kubur? Apakah dibaca sebelum tidur atau kapan saja dibaca? Terdapat dalam sebagian riwayat bahwa Nabi SAW menjelaskan tentang keutamaan membaca surah Al-Mulk sebelum tidur. Tapi itu bukan amalan yang rutin. Ya, bukan amalan yang rutin. Memang terdapat dalam sebagian riwayat yang keutamaannya ya seperti yang disampaikan tadi, bahwa seorang terhindar dari azab kubur. Nah, tapi bukan hal yang rutin. Ya,
Tapi membaca Al-Quran secara umum tentu hal yang bermanfaat, ya, tentu hal yang sangat besar pahalanya, keutamaannya. Oleh karena itu, dalam hal ini jika seorang ya sesekali membaca sebelum tidur ya surah Al-Mulk tapi tidak dirutinkan setiap sebelum tidur, maka insya Allah dia melakukan itu sesuai dengan sunnah Nabi SAW dan mendapatkan keutamaan yang disebutkan tadi. Nah, kemudian yang kedua tentang masalah masbuk, orang yang sering masbuk. Ya, apakah dikategorikan ke dalam orang munafik? Kita tanyakan apa sebab dia masbuk. Ya. Kalau hanya ya mungkin ada sesuatu yang menyebabkan dia masbuk. Dia orang yang sangat perhatian terhadap sholat. Ya. Tapi mungkin karena letih atau capek tertidur. Ya, begitu bangun ternyata telah iqamat. Dia bergegas datang ke masjid, berjalan ya seperti biasa, tidak berlari. Kemudian sampai di masjid ternyata udah 1 rakaat atau 2 rakaat. Dia ikuti sholat. Yang seperti itu, ya tentu dia tidak berdosa. Bahkan seandainya ya ada sebab yang menyebabkan dia, ada sesuatu yang menyebabkan dia itu tidak bisa melakukan, ya mungkin karena sakit atau safar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada dia ya sebagaimana dalam kondisi sehat dan dalam kondisi mukim. Subhanallah. Karena itu merupakan kebiasaan dia. Ya, salat berjamaah. Lalu dia tidak sempat melakukan karena ada suatu uzur ya atau alasan yang membolehkan. Nah, sakit atau mungkin safar dan yang sejenisnya. Adapun orang yang kebiasaan dia terus masbuk. Ya, salat 5 waktu masbuk terus. Nah, ini bermasalah. Maka dikhawatirkan dia itu tergolong ke dalam orang-orang munafikin karena dia datang untuk melakukan salat dalam kondisi malas. Padahal dia mungkin mendengar azan. Ya, kalau mendengar azan dah bergegas, bersiap-siap untuk datang ke masjid. Itu pertanda iman. Bergegas untuk datang ke masjid. Adapun orang munafikin, idza qamu ila sholati qamu kusala. Tambah lagi riya, yura'unan nas. Wa la yadhkurunallaha illa qalila. Pergi sholat malas. Kemudian kalau sholat pun riya. Kemudian juga zikirnya boleh katakan ya sangat jarang sekali berzikirnya. Oleh itu waspada. Sholat ini pertanda. Sholat ini adalah timbangan harian yang menimbang ya berat kita, berat iman kita untuk ya barometer yang mengukur keimanan kita. Kalau seorang melalaikan sholat ini pertanda urusan dia udah tidak beres. Ini sebagai mizan, timbangan harian. Kalau melihat kesolehan, ingin melihat kesolehan seseorang, terutama kaum lelaki, karena wajib sholat berjamaah, maka perhatikan 5 waktu. Dia datang ke masjid atau enggak sholat. Bila dia datang ke masjid, di awal waktu menjaga sholat, ini pertanda mukmin. Tapi bila dia melalaikan, bahkan tidak pernah datang ke masjid, ini pertanda nifaq, kemunafikan. Ya, bersegeralah untuk tobat kepada Allah. Ya, semoga Allah menyelamatkan ya orang tersebut dari berbagai ancaman yang Allah sediakan bagi kaum munafikin. Kemudian ya wala yazalul qaum yata'akhkharun hatta yu'akhiruhumullah, seperti dalam hadis. Senantiasa seorang melalaikan ya berlambat-lambat datang ke masjid, musalla atau mungkin tempat solat berjamaah, maka Allah akan juga yu'akhiruhumullah. Akan Allah tunda, akan Allah terus ya berikan atau mereka itu terlambat mendapatkan kebaikan dalam urusan mereka. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan apa? Perbuatan seseorang. Maka sebelum Allah menutup hati seseorang, sebelum Allah membendung kebaikan dari dirinya, sebelum ya Allah menjadikan dia orang yang selalu di barisan terbelakang ya dalam segala urusan hidupnya, maka bergegas meraih keridhaan Allah. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh. Bergegaslah untuk meraih keampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kaum muslimin dan menuntun kita semua untuk betul-betul memperhatikan dan menjaga solat 5 waktu.
Allahumma amin. Demikian Allahu a'lam. Baik, jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya Abu Rafif di Bukit Tinggi, semoga bisa dipahami. Dan sekarang sudah ada penelpon yang menunggu yang telah terhubung, kita coba sapa Ustaz. Ya. Nah. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Rosmini sepertinya. Silakan Ibu. Iya, alhamdulillah, ya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin bertanya tentang 4 kalimat yang Allah cintai itu. Kalau saya loh, bukan kita. Kadang-kadang itu malam itu gak bisa tidur, terus membaca itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu. Terus ganti subhanallah wa bihamdihi subhanallahul azim. Itu apa pakai baca bismillah apa enggak? Apa langsung bisa ganti bacaan itu tadi? Terus kadang-kadang astagfirullahaladzim, kan enggak bisa tidur, sulit tidur gitu loh. Terus kadang-kadang itu baca sholawat, itu dalam pergantian bacaan itu yang kami maksud, apa pakai bismillah apa tidak, Ustadz? Ya. Cukup Baik. Ibu. Terus yang satu lagi, untuk mengatasi bagaimana ya keluarga yang masih mempunyai pendapat bahwa orang kalau sudah meninggal itu kalau tidak di 7 hari, 40 hari itu katanya itu ndak islami gitu katanya. Terus kadang-kadang itu saya jelaskan itu tidak ada tuntunannya dari Rasulullah. Kadang-kadang sampai saya itu gimana gitu loh. Tapi ternyata tidak masuk dalam pikirannya. Tetap dia mempunyai pendapat yang kuat. Katanya kalau tidak diselamati itu bagaimana cuma dibuang. Kadang-kadang ada anak yang mau itu sudah memang bangkai kok tidak dibuang, jadi dibuang juga. Ada yang begitu katanya. Tapi orang tua itu tetap gimana pendapatnya itu tetap keras supaya dia itu bagaimana untuk. Ya, bisa ditangkap Ibu, cukup Ibu ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bu Rosmini di Pacitan. Silakan Ustaz. Nah, ya. Terima kasih kepada Ibu Rosmini, barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahi Ibu dan keluarga serta seluruh kaum muslimin di mana saja berada. Jadi, apakah ya sebelum kita membaca 4 kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, 4 kalimat yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian juga seperti subhanallah bihamdi subhanal azim, atau mungkin astaghfirullahal azim, apakah harus dahulu dengan bismillah? Ya, tidak. Karena sesungguhnya ya pujian-pujian tersebut sudah menyebut nama Allah tabaraka wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdi subhanal azim. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Oleh karena itu tidak ya didapatkan dari sunnah Nabi SAW beliau memulai menyebutnya dengan bismillah. Kecuali kita memulai atau melakukan sesuatu amalan, perbuatan yang tidak dahulu dengan zikir tadi. Ya, kita ingin membaca misalnya, ingin menulis, ingin makan, ya bismillah. Nah, ini tentang tuntunan Nabi SAW. Maka dalam kondisi bagaimanapun, di malam, di siang hari, mungkin tidak bisa tidur, maka daripada kita menghayal ya, membayangkan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka diisi dengan banyak zikir. Ya, subhanallah wa bihamdi subhanal azim. Ya astagfirullah wa atubu ilaihi. Kemudian ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini kalimat ya 4 kalimat yang paling mulia setelah Al-Qur'anul Karim. Nah, maka perbanyak diucapkan hal itu. Dan Rasulullah SAW memerintahkan untuk kita banyak berzikir kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, jadi kesimpulannya Ibu Rosmini bahwa tidak dimulai dengan bismillah tadi. Kemudian keluarga yang mungkin ya belum bisa menerima ya tentang masalah ya harus 7 hari yang telah meninggal harus didoakan, kemudian mohonkan keselamatan bagi mereka 10 hari, 40 hari, mungkin ya 100 hari, 1000 hari. Ya perlu kita dipahami dan perlu dipahamkan kepada mereka bahwa amalan seorang hamba ya atau seorang akan mendapatkan manfaat dari amalannya bila dia berbuat kebajikan di dunia ini.
dia akan mendapatkan keutamaan, ya, pahala membaca Al-Quran bila dia betul menjadi ahlul Quran, membaca Al-Quran di dunia ini. Jika selama di dunia misalnya dia tidak sholat, tidak baca Al-Quran, nggak bermanfaat. Mau dikirimkan pahala pun ya nggak bermanfaat. Ya. Ini satu sisi. Di sisi lain juga tidak ada tuntunan seperti itu. Maka betul bahwa yang paling utama bagi atau yang dilakukan oleh seorang atau mungkin keluarga yang ditinggalkan untuk yang telah dipanggil oleh Allah, telah meninggal dunia, baik orang tuanya, saudaranya, anaknya, adalah mendoakan. Dan mendoakan itu tidak terbatas dengan 7 hari, dengan 10 hari, 40 hari, 100 hari, enggak. Kapan dan di mana saja, berdoa. Karena mereka sangat membutuhkan hal itu. Doa. Doa seorang mukmin bermanfaat bagi saudaranya. Makanya di waktu kita sholat jenazah itu memperbanyak doa. Di waktu kita juga ziarah kubur, mendoakan. Nah, maka berdoa. Dan tidak perlu harus ngumpul. Tidak perlu mengundang seseorang, harus dia yang menuntun berdoa. Kita yang berdoa, keluarga yang berdoa. Ya. Apalagi orang tua kita yang telah mungkin meninggal dunia. Nah, kemudian juga tidak perlu memaksakan diri. Terkadang sebagian berhutang untuk menutupi, kemudian berhutang. Ya, kesulitan menutupinya. Kenapa? Nggak enak. Nanti apa kata masyarakat, kata tetangga, ya, masa nggak didoakan dan dimohon keselamatan baginya. Subhanallah. Bahwa hal yang seperti itu sungguh tidak ada tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi memang sebuah tradisi itu tidak sulit atau tidak mudah ya untuk dirubah. Sangat sulit karena telah menjadi bagian dari kehidupan, telah bercampur dengan darah daging. Nah, sulit untuk dirubah. Tapi kita tidak berputus asa. Sampaikan kepadanya dengan cara yang baik, mendoakan hidayah. Ya, doakan hidayah baginya. Kemudian doakan saudara kita yang telah meninggal. Ya. Dan hidayah tersebut di tangan Allah. Jika Allah menginginkan hidayah bagi Allah, akan membuka pintu hatinya untuk menerima kebenaran. Dan seandainya Allah belum menghendaki hidayah, maka dia tidak akan menerima. Karena banyak sebab faktor yang menghalang hal itu. Tradisi, kebiasaan, hawa nafsu, kemudian juga mungkin orang-orang yang mendoktrinkan hal itu kepadanya, bacaan dia, dan banyak hal. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada keluarga Ibu Rosmini dan keluarga kita semua yang mungkin belum mendapatkan hidayah. Ya, karena hidayah itu adalah yang paling berharga dan paling mahal dalam kehidupan dunia ini. Nah, demikian wallahu a'lam. Tip, jazakallah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar radio, kembali kita mengajak bagi pemirsa dan juga pendengar radio untuk berpartisipasi bisa menghubungi nomor 0331544687, 0331544687. Baik, sekarang kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari hamba Allah di Sumatera Barat. Ustaz, bahasa Nabi terdahulu bahasa Arab atau Ibrani? Atau ada bahasa lain, Ustaz? Kalau bahasa Ibrani, kenapa para Nabi di dalam Al-Quran berdoa kepada Allah dengan bahasa Arab? Atau memang pada zaman dahulu para Nabi berkomunikasi dengan Allah dan umatnya memang berbahasa Arab dan sesekali berbahasa Ibrani? Nah, bagaimana sejarah yang benar, Ustaz? Ya, terima kasih. Ya, juga saya tidak tahu apa hubungannya dengan masalah zikir dan iman. Tapi yang jelas ya ini masalah kenabian atau masalah nabi begitu ya. Bahasa mereka apakah bahasa Arab atau Syriani atau Ibrani ya atau bahasa yang lain. Dalam hal ini bahwa bahasa para anbiya itu ya sesuai dengan bahasa kaumnya. Karena Allah mengutus para anbiya dengan bahasa kaumnya. Nah, bilisani qaumi. Jadi dengan bahasa kaum mereka. Nah, para nabi sebelumnya ada bahasa mereka ya bahasa ya Syriani, ada bahasa Ibrani, dan ada bahasa Arab. Disebutkan bahwa Allahu alam, tapi yang jelas disebutkan dalam sejarah para nabi tersebut bahwa Nabi Adam alaihissalam ya begitu dalam surga bahasa Arab. Ya, kemudian begitu juga ya diturunkan
ke permukaan bumi setelah makan ya buah dari syajaratul khuldi tersebut ya pakai bahasa Arab. Kemudian Nabi Nuh pakai bahasa Syriani, Nabi Idris dan yang lainnya. Kemudian Nabi Ibrahim pakai bahasa ya Syriani, kemudian setelah itu bahasa Arab. Nabi Saleh dan Nabi Hud itu bahasa Arab. Nabi Ismail itu bahasa Arab. Nah, dan Nabi Musa bahasa Ibrani dan juga Al-Qibti. Jadi bahasa para nabi itu ya tidak sama. Tapi intinya adalah mereka kendati berbeda bahasanya, yang inti dari dakwah mereka sama, mengajak pada tauhid. Nah, menjadi pertanyaan kenapa jika seandainya bahasa mereka bukan bahasa Arab, kenapa dalam Al-Quran doa mereka dengan bahasa Arab? Nah, kita katakan bahwa Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad kaumnya bahasa Arab. Maka Allah turunkan, Allah jelaskan bagaimana dahulu para anbiya ya berdoa. Kemudian karena ini adalah bahasa Arab, ya Allah turunkan dengan bahasa Arab. Allah yang berbicara dengan bahasa Arab dan Allah berbicara dengan bahasa apa saja. Ya, seperti itu. Jadi tidak ada masalah dalam hal ini. Ya, semuanya kalamullah azza wa jalla, dan itulah kandungan dari doa para anbiya. Ya, mereka memohon kepada Allah dengan bertawasul menyebut nama Allah, Rabbana atina, Rabbana kan begitu. Jadi tidak ada masalah dalam hal ini. Nah, karena setiap nabi diutus dengan bahasa kaumnya dan Nabi Muhammad diutus kepada ya manusia secara umum, tapi diutus di masyarakat Arab yang bahasa mereka adalah bahasa Arab. Karena beliau adalah diutus untuk seluruh umat manusia. Nah, demikian Allahu a'lam. Masya Allah, jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Ya, kita bacakan soal berikutnya Ustadz. Ada dari saudara Lutfi di Jawa Timur Ustadz. Ustadz, apakah ada tuntunan dari Rasulullah SAW sholat jenazah dengan mengeraskan bacaan atau dengan jahar? Karena Anda pernah melihat video sholat jenazah dengan bacaan jahar Ustadz. Apakah itu ada contohnya Ustadz dari Rasulullah SAW? Nah, terima kasih kepada Akh Lutfi Barakallahu Fik di Jawa Timur ya. Dalam hal ini para ulama menyebutkan bahwa sunnah Nabi SAW di dalam solat jenazah yaitu ya disirkan, ya sebagaimana kita maklumi takbir pertama, kemudian istiftah, kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian takbir, kemudian salawat, kemudian takbir berdoa. Kemudian yang keempat, ya jika dia berdoa untuk kaum muslimin dan juga menambah doa untuk jenazah tersebut, ya tidak ada masalah. Kemudian dia satu ucapkan salam, yaitu disirkan, ya tidak dijaharkan. Kendati ya para ulama menyebutkan bahwa diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa tatkala beliau menyolatkan jenazah itu dijaharkan. Tapi para ulama menyebutkan seperti Imam Ibnu Qudamah dalam Mughni bahwa beliau tujuannya adalah untuk mengajarkan ya murid-muridnya yang solat di belakang beliau, ya agar mereka mengetahui bagaimana tuntunan atau cara solat jenazah yang benar. Maka beliau mengeraskan suara agar mereka di belakang ya mendengar apa yang dibaca di dalam solat jenazah tersebut. Jadi dalam hal ini adalah disirkan, tidak dijaharkan, tidak dikeraskan suara. Nah, demikian wallahu a'lam. Masalah jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kita bacakan soal berikutnya Ustaz dari Bapak Rifan di Ternate Ustaz, Maluku Utara. Ustaz, ana mau nanya. Orang tua ana pernah memanggil orang yang tidak pintar Ustaz untuk mengobati bapak ana. Dan katanya bapak ana punya masalah tanah sama orang itu. Terus setelah diperiksa sama orang yang tidak pintar ini, katanya mereka harus menunggu semacam pertanda mimpi gitu Ustaz. Mimpi dari bapak ana katanya. Baru mereka bisa kerja. Sekarang mereka orang tidak pintar itu sedang menunggu. Jika bapak ana mimpi sesuatu, maka dikabarkan kepada mereka agar mereka bisa melanjutkan praktek mereka. Pertanyaannya Ustadz, apakah ada cara mencegah agar orang yang tidak pintar itu tidak bisa datang lagi ke sini Ustadz? Insyaallah. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya saudara Rifan ya di Maluku Utara. Maluku. Dia mengistilahkan orang tidak pintar. Ini bagus sekali istilahnya. Tepat sekali ya. Jadi kalau orang banyak mengatakan orang pintar gitu, orang itu orang bodoh, orang pintar ya.
Jadi betul sekali orang tidak pintar itu. Karena telah menjual agamanya. Ya. Telah menjadi ya khadim syaitan. Dan syaitan juga berkhidmat kepadanya. Ya, kuhan, paranormal, ya dukun dan yang sejenisnya. Jadi mereka sungguhnya orang-orang yang telah menyimpang dari tuntunan Allah dan Rasulnya. Jelas itu hal perbuatan yang terlarang. Dan itu mereka menjadikan media syaitan untuk menjadi khadim mereka. Berkhidmat kepada mereka, tatkala mereka berkhidmat kepada syaitan tersebut. Ya, begitu juga pelaku sihir. Nah, seperti itu. Nah, adapun hal yang disampaikan tadi, ya jelas itu semua ya adalah suatu ya kebohongan belaka. Ya. Dan dalam hal ini sampaikan kepada orang tua, nggak perlu digubris hal itu. Ya, nggak perlu dipikir tentang hal itu. Karena biasanya mimpi itu, terbawa mimpi tatkala itu dipikirkan. Terus terbawa tidur, kemudian ya dia mimpi. Maka sampaikan kepada orang tua, nggak usah digubrisi. Ya. Mereka ya tentu mengharapkan sesuatu. Pasti ada ya harapan ya materi di balik sesuatu yang mereka lakukan. Seperti itu. Oleh karena itu sampaikan kepada orang tua ya Pak Ripan bahwa yang nggak perlu digubrisi, nggak perlu dipikirkan tentang hal itu. Anggap sesuatu yang tidak ada, maka tidak akan terbawa mimpi. Dan pun kalau dilihat mimpi itu bukan hal yang sesungguhnya, karena mimpi bukanlah alasan, bukanlah sebagai hujah atau dalil sebagai bukti kebenaran sesuatu. Enggak. Apalagi mimpi yang disertai dengan berbagai keyakinan, berbagai persepsi yang negatif, atau seperti yang disampaikan dan diutarakan dalam pertanyaan tadi. Maka sampaikan kepada orang tua antum bahwa tidak perlu digebrisi, tidak perlu dipikirkan, anggap sesuatu yang tidak ada, selesai masalah. Kalau menjadi masalah di antara dia dengan orang yang tidak pintar tadi, ya secara urusan materi atau duit atau fulus, ya berikan hak dia. Ya, kalau terjadi transaksi yang belum sempat dibayar, ya belum lunas bayarannya, maka diberikan. Nah, seperti itu, jangan ditunda dan jangan jangan ditunda dan jangan diambil hak orang, berikan haknya, kemudian selesaikan permasalahannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, demikian Allah. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz. Dan sering kita dengar Ustaz, banyak ada juga mengatakan kenapa dikatakan dukun orang pintar, karena yang datang tidak pintar Ustaz. Bagaimana, benar Ustaz? Ya, sama-sama tidak pintar. Sama-sama tidak pintar. Jadi ya sama-sama tidak pintar. Orang yang pintar, yang cerdas itu orang yang mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya. Seperti itu. Maka Imam Syafi'i mengatakan, ya dia memberikan ya sebuah pernyataan, kalau begitu datang hadis Nabi, datang wahyu, datang perintah, saya tidak menerimanya, kata Imam Syafi'i, itu berarti akal saya telah hilang. Ya, begitu. Maka orang yang datang pada mereka qala Allah wa qala Rasul, dia mendengar qala Allah wa qala Rasul, larangan ini tidak diperbolehkan. Ya, ini dibolehkan, dia tidak mengikuti, ini dilarang, dia kerjakan. Berarti dia tidak menggunakan akal, ya. Akalnya telah pergi, telah hilang. Nah, jadi bukan orang pintar. Orang cerdas itulah menerima qala Allah wa qala Rasul. Itu yang cerdas. Orang yang bahagia, yang cerdas, ya, adalah orang yang bila datang perintah Allah, dia laksanakan. Datang larangan, dia tinggalkan. Dia bergegas untuk mentaati Allah dan Rasulnya, melaksanakan syariat Islam ini. Ya, meninggalkan perkara-perkara yang terlarang tadi. Itu orang yang cerdas. Dia ingin selamat dunia akhirat. Ya, adapun orang yang pandir, orang yang tidak pintar, ya seperti yang melakukan ya praktek-praktek yang bertentangan dengan syariat tadi, seperti perdukunan, sihir, dan macam-macam. Nah, demikian Allah. Jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Sekarang sudah ada penelpon yang terhubung, kita coba sapa Ustaz. Nah. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bapak siapa, di mana? Ini Bapak Muzakkar dari Sumatera Barat. Silakan Bapak Muzakkar di Sumatera Barat. Ya, saya tanyakan ini Ustaz, ketinggalan rukun dalam salat. Misalnya di rakaat ketiga atau rakaat kedua kita tinggal satu kali sujud. Kemudian teringat sesudah sholat. Bagaimana membayarnya itu Ustaz? Apa bisa dengan sujud sahwi saja? Atau bagaimana menjemputnya itu Ustaz? Nah, jangan ketinggalan rukun itu di rakaat kedua atau rakaat ketiga.
Jadinya tak salat. Terima kasih ya Ustaz penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. Bapak Muzakkar di Sumatera Barat. Ya, terima kasih. Barakallahu fiikum. Ya, semoga Bapak Muzakkar ya selalu dalam lindungan Allah tabaraka wa taala. Nah, para ulama menyebutkan bahwa yang sujud sahwi itu apabila meninggalkan ya di antara atau terlupa melakukan wajib-wajib salat. Ya. Adapun bila ditinggalkan yang rukun itu tidak sah salatnya. Tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Terus mengulang salatnya. Tapi bila mungkin dia lupa bangkit, langsung dia bangkit tidak sujud. Baru setelah itu ingat. Ya. Sebelum salam dia ingat, maka dia sujud sahwi. Atau mungkin rukuknya. Adapun rukun yang ditinggalkan, mungkin tidak baca Al-Fatihah, maka enggak sah solatnya. Dia harus mengulang solatnya. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Yaitu kaidahnya, kalau meninggalkan rukun tidak sah solat. Dia harus mengganti, mengulang solatnya. Tapi bila meninggalkan mungkin terlupa, ya, rukuk kurang misalnya atau sujud, sementara dia telah bangkit berdiri, maka dilanjutkan solat. Kemudian di penghujung solat sebelum salam dia sujud sahwi, 2 kali sujud. Kemudian baru mengucapkan salam ke kiri dan ke kanan. Begitu solusinya. Jadi kaidahnya kalau meninggalkan rukun tidak sah solat. Tapi lupa melakukan hal yang mungkin wajib solat tadi, maka ini diganti dengan sujud sahwi. Maka solatnya sempurna, tidak ada masalah. Nah, demikian Allahu a'lam. Jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian Bapak Muzakkar di Sumatera Barat. Berarti di sana ada Ibu Mu'annats ada. Ya, nah. Beliau laki-laki itu muzakkar. Sahih Nah. saja. Alhamdulillah. Tayyib. Barakallahu fiik. Baik, berikutnya kita coba bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz dari ini seorang mahasiswa sepertinya Ustaz. Nah. Saudara Dimas Dimas di Kalimantan Selatan Ustaz. Ustaz, apa definisi, bentuk dan kehujahan dari qaul sahabi atau mazhab as-sahabi? Nah, jadi apa definisi ya, Ya. bentuk qaulus sahabi. Jadi perkataan sahabat. Ya, kalau secara definisi maksudnya perkataan sahabat, yaitu sahabat mengatakan suatu pendapat. Nah, apa hukumnya? Apakah ini hujjah, diterima atau tidak? Ya. Dalam hal ini, secara prinsip ya, bahwa tidak diragukan bahwa para sahabat adalah orang-orang yang termulia ya dari umat Nabi Muhammad SAW ini. Sallallahu alaihi wasallam. Dan perkataan mereka tentunya memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Nah, dalam hal ini para ulama menjelaskan, jika pendapat sahabat tersebut, ya, pendapat yang telah masyhur, telah populer di kalangan para sahabat, dan tidak ada yang menyelisihinya, tidak ada yang mengingkarinya, maka kata para ulama ini seolah-olah mereka ijma, ya, mengakui perkataan tersebut. Maka inilah hujjah. Ini hujjah. Kita tidak akan mungkin para sahabat itu sepakat dalam kebatilan. Ini hujjah. Tapi bila mereka atau seorang mengatakan suatu pendapat dan pendapat tersebut tidak masyhur, ya, tidak ya populer di kalangan mereka, pendapat individu, ya, ini boleh jadi ada 2 alternatif, ada 2 kemungkinan. Boleh jadi pendapat tersebut ya menyelisihi dalil yang sahih, maka dalam hal ini tidak hujjah, maka dalil kita terima. Atau boleh jadi mendapatkan suatu pendapat ternyata ada dalil yang ya sesuai dan memperkuat pernyataan tersebut, maka ini juga hujjah karena sesuai dengan dalil tadi. Tapi bila mengatakan suatu pendapat dan pendapat individu, ya, lalu diingkari orang yang lain atau mungkin sahabat yang lain menyelisihinya, tidak setuju dengan pendapat tersebut, maka dalam hal ini tentunya bukanlah hujjah. Kendati demikian kata para ulama, ya, kendati demikian dalam kondisi sesuatu pendapat atau mungkin makna ayat ya atau tafsir hadis
mereka mungkin berbeda pendapat di dalam menafsirkannya. Dalam kondisi seperti itu tentunya mengambil salah satu dari pendapat mereka lebih utama daripada mengikuti pendapat orang yang datang di belakangan, ya, setelah mereka. Ya. Tapi jelas bukan suatu hujjah dan tidak bisa diwajibkan, ya, kepada seorang untuk mengikutinya. Begitu, ya, ringkasan penjelasan para ulama tentang bagaimana kondisi atau bagaimana kedudukan perkataan sahabat tadi. Nah, demikian Allahu a'lam. Jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Dan berikutnya sudah ada penelpon yang masuk, kita coba sapa Ustaz. Assalamualaikum Fatwa TV. Iya, Fatwa TV. Assalamualaikum, bersama siapa di mana? Pak Daula dari Pekanbaru. Ya, silakan Ibu. Ibu, volume televisi dikecilkan dulu, Ibu. Hah? Volume televisinya dikecilkan terlebih dahulu. Dikecilkan dulu ya? Ya, silakan. Ya. Begini ya. Kita ikut sholat bersama imam. Ya. Kemudian pada rakaat ketiga, pada sholat maghrib atau sholat isya, imamnya terlalu cepat sehingga kita tak sempat baca Fatihah. Kan pada rakaat ketiga, makmum tak perlu baca ayat, cukup baca Fatihah saja. Iya. Sementara saya belum sampai selesai, imamnya sudah ruku. Iya, baik. Nah, bagaimana Fatihah kita itu? Apakah perlu kita membaca Fatihahnya yang tidak sampai itu, atau tak perlu baca Fatihah? Iya, baik. Fatihah imam saja. Bisa ditangkap Ustaz ya? Nah, ya. ya. Terima kasih yang bertanya di Pekanbaru. Jazakallah khairan. Ya. Silakan Ustaz. Taib. Terima kasih kepada ibu atau tadi bapak ya, seperti suaranya itu ya seorang ya bapak yang bertanya. Jadi sholat ya berjamaah pada rakaat ketiga, dan mungkin imam terlampau cepat membaca ayat atau membaca Al-Fatihah, kemudian dia ya ruku, sementara makmum belum sempat membaca. Nah, dalam kondisi seperti ini apakah makmum harus ya melengkapi bacaannya sehingga tertunda rukuknya sampai selesai, atau harus mengikuti bacaan imam atau mengikuti kondisi imam? Nabi SAW mengatakan bahwa imam itu jadikan sebagai ya panutan. Maka dalam hal ini kita mengimbau para imam hendaklah mereka sholat dengan tertib, jangan tergesa-gesa, karena mereka sholat bukan untuk diri sendiri. Banyak jamaah di belakangnya juga ikut sholat. Yang pertama. Nah, oleh karena itu seorang makmum hendaklah mengikuti imam, jangan mendahului dan jangan juga ya terlambat mengikuti. Nah, tidak boleh mendahului imam dan juga tidak boleh juga terlambat mengikutinya. Oleh karena itu begitu mereka sujud, kita sujud. Rukuk, maka rukuk. Nah, di dalam sholat berjamaah, para ulama menyebutkan bahwa qiraatul imam, qiraatul ma'mum. Itulah di antara tanggung jawab imam. Bacaan yang kurang dari makmum tadi, bacaan imamlah yang melengkapi. Nah, bacaan yang kurang dari makmum tadi, bacaan imam itulah yang melengkapi. Karena mereka berjamaah. Nah, maka dalam hal ini, ya, seorang berusaha untuk terus membaca, ya, Al-Fatihah. Kemudian seandainya imam tersebut begitu ruku dan biasa rukunya ya bisa ya masih enggak terlampau cepat ya bangkitnya, maka dia mungkin bisa melengkapi bacaan kemudian dia cepat ruku. Tapi jika seandainya juga rukunya sangat cepat, maka dalam kondisi seperti ini ikuti imam. Yang kurang dari bacaan tadi itulah bacaan imam yang melengkapi. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Bahwa imam diikuti untuk diikuti. Nah, wa qiraatul imam qiraatul ma'mum. Bacaan imam itu juga mewakili bacaan yang makmum tadi, terutama dalam salat jahriyah. Dalam salat jahriyah yang tentu dilakukan secara berjamaah. Wallahu a'lam. Nah. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz, dan terima kasih atas jawaban penjelasannya Ustaz. Demikian yang bertanya Bapak Daulay di Pekanbaru Riau. Semoga bisa dipahami. Sekarang sudah tersambung kita kepada penelpon berikutnya Ustaz. Kita coba sapa. Ya, nah. Assalamualaikum Fatwa TV.
Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama siapa di mana? Pak Iwan dari Bintaro, Tangsel. Ya, silakan Bapak Iwan. Saya mau tanya Ustadz, itu selama COVID-19 itu masjid udah berapa kali di lockdown dulu berapa bulan, ditutup, nggak ada sholat sama sekali berjamaah. Setelah berapa bulan, karena zona merah udah berubah ke kuning, itu dibuka lagi. Kemarin setelah berapa sebulan dibuka, ternyata ada beberapa jamaah yang kena COVID-19. Ya. Akhirnya ditutup lagi. Ya. Nah, yang saya tanyakan, apakah kita boleh sholat Jumat di rumah aja bersama sholat zuhur gitu, gantinya sholat zuhur, yang pertama. Yang kedua, Ustaz, seperti kita sholat, kalau berjamaah di masjid kan harus rapat dan lurus. Nah, itu sekarang kan harus jaga jarak. Ada salah satu TV sunnah juga mengatakan harus rapat. Tadi malam saya dengar gitu harus rapat, nggak boleh jaga jarak gitu. Nah, kita mau ikut perintah Rasul apa perintah protokol kesehatan? Nah, itu. Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Iwan di Tangerang Selatan. Ya, silakan Ustaz. Barakallahu fiik Pak Iwan ya. Pertanyaannya bagus sekali ya. Sesuai dengan yang kondisi kita di masa pandemi ini. Para muslim atau kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan para pendengar. Di dalam kita beragama dan melaksanakan syariat Islam ini, tidak cukup hanya sekedar semangat. Tapi harus berdasarkan ilmu. Dan ilmu berdasarkan kaedah-kaedah yang jelas dalam syariat Islam ini. Kita semua sepakat. Kita semua sepakat yang cinta kepada masjid, cinta pada solat berjamaah. Siapa yang tidak sedih? Ya. Siapa yang tidak merasakan bagaimana ya sedihnya hati ini tidak bisa sujud bersama kaum muslimin di masjid seperti dalam kondisi normal. Kita sepakat semua. Bukan itu pembahasan kita. Pembahasannya tak dalam kondisi yang sedang kita alami ini. Ya. Tatkala masalah pandemi ini, maka yang menjadi rujukan dalam hal ini masalah kesehatan, kondisi, ya bagaimana penularan, ya corona, bagaimana penanggulangannya, ahlinya bukan imam, bukan khotib, bukan ustadz, tapi para tim medis. Mereka bagaimana secara medis. Lalu dari situ nanti para ustadz, orang yang berilmu, memberikan jawaban solusi sesuai dengan kaedah-kaedah syariat tadi. Bukan semua yang berbicara. Ya. Maka dalam hal ini kita sepakat. Dalam keadaan kondisi normal, ya rapat. Gak boleh pakai masker. Itu kita sepakat itu. Datang kaum lelaki, datang ke masjid. Tapi kondisi yang seperti sekarang ini gak jelas. Sampai kapan? Kemarin zona merah, sekarang kuning, besok nggak tahu hitam atau nggak tahu warna-warni, dah banyak zona warna-warni sekarang, nggak jelas, ya kan? Yang sebelumnya DKI udah berkurang, sekarang mulai PSBB lagi, zona merah lagi, tempat lain yang awalnya kuning kembali merah lagi, ya. Karena kita tidak tahu bagaimana penyebaran sesungguhnya virus yang luar biasa ini. Maka dalam hal ini kita tidak boleh ya egoisme dalam beragama. Melihat satu permasalahan di satu sisi. Betul, yang idealisme itu penting. Yang idealnya kita sholat rapat. Kita tidak pakai masker. Ya. Dan ya sholat berjamaah. Gak boleh kaum lelaki tidak sholat berjamaah kalau tidak ada uzur. Itu yang ideal. Tapi kondisi sekarang ini kita mencari yang ideal. Maka kita harus melihat dengan ya akal kita yang jernih bahwa ulama yang mengatakan, memfatwakan dalam kondisi sekarang ini boleh pakai masker karena dalam kondisi normal itu makruh, tapi dalam kondisi seperti sekarang ini yang makruh tadi
menjadi seorang yang dibolehkan. Masalah solat rapat, naam, dalam keadaan normal, kesempurnaan solat. Tapi dalam kondisi sekarang ini, protokol kesehatan menyebutkan jaga jarak sebagai antisipasi. Allah tahu kondisi kita. Maka dalam hal ini, kita tidak boleh hanya berbicara tentangnya semangat semuanya. Oh yang nggak boleh. Tapi apa dalilnya? Tinjauan syar'inya bagaimana? Antara membandingkan maslahat dengan mafsadahnya bagaimana? Maka dalam kondisi seperti ini, seorang yang dia mengetahui kondisi kesehatan dia, badannya tidak fix, kondisi pandemi tidak menentu, dia khawatir, maka dia boleh tidak datang. Tapi seorang yang dalam kondisi sehat, dia mengetahui, oh ya, dia bisa membatasi diri dan membentengi diri dan juga melakukan hal-hal yang untuk mengantisipasi. Silakan. Tapi dalam kondisi sekarang ini, kita katakan jamaah harus rapat. Ya, masjid harus rapat, nggak boleh pakai masker. Karena sunnah begini, nggak boleh kita meninggalkan sunnah karena protokol kesehatan. Ini nggak paham ini cara beragama seperti ini, nggak paham. Tinjauan syar'inya bagaimana? Tinjauan fikihnya. Nah, oleh karena itu, ulama yang menfatwakan, yang menjelaskan, baik dari MUI atau mungkin para ulama-ulama besar, terus skala internasional dan nasional, ya itu telah meninjau memperhatikan sesuai dengan arahan protokol kesehatan tadi. Jadi ikuti itu. Tatkala seorang mengikuti itu, mengikuti sunnah Nabi SAW dan tuntunan Allah dan Rasulnya. Karena yang berbicara tentang itu adalah yang ahlinya. Kita lihat sekarang bagaimana, berapa dah sampai mungkin 120 lebih tim medis yang meninggal. Ini bukan hal yang sepele. Maka kita katakan, tatkala masyarakat mulai merasa longgar, tidak disiplin lagi, ini gelombang kedua yang lebih berbahaya dari gelombang yang pertama. Maka kita memberikan warning dari mimbar ini, lewat televisi yang ada yang didengar oleh para kaum muslimin, kembali untuk mengindahkan protokol kesehatan tadi, himbauan pemerintah. Ya. Kembali laksanakan itu. Itu semua kemaslahatan kita bersama. Ya. Oleh karena itu, dalam sholat begitu juga. Ya. Maka tatkala seorang melakukan dengan kondisi seperti sekarang, dia tidak berdosa. Karena itu yang mampu dilakukan. Oleh karena itu, antara masalah dan masalah itu dipertimbangkan. Ini yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, ya tidak benar dengan cara seperti tadi. Tinjauan fikihnya tidak benar dengan cara seperti keliru. Ya. Para ulama yang memfatwakan itu mereka paham kondisi itu. Paham yang ideal itu yang bagaimana? Yang rapat. Nah, maka ini melihat kondisi dan keadaan. Kalau pemerintah udah ini zona, udah aman ini, ya kembali normal. Kalau tidak, ya ikuti protokol kesehatan tadi, himbauan pemerintah. Ya, ini sebagai bukti, ya kita ini adalah harus membangun kebersamaan, kolaborasi dalam menghadapi. Tidak bisa sendiri-sendiri. Pemerintah mau begini, masyarakatnya mau begini. Nah, oleh karena itu, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semua, menyelamatkan kita semua dan semua Allah dengan segera mengangkat wabah ya corona ini dari negeri kita dan negeri kaum muslimin. Nah, demikian wallahu a'lam. Masya Allah, masalah butuh sebenarnya waktu yang panjang dan butuh penjelasan yang panjang. Jazakallah khairan Ustaz, semoga bermanfaat bagi kita semua dan pemirsa Farwa TV dan juga pendengar radio ini yang dapat kita sajikan pada kesempatan ini. Mohon maaf pertanyaan belum bisa kita jawab dan semoga bisa berjumpa di pertemuan berikutnya. Terus saksikan acara live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya, dan untuk informasi Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Azhar Fatwa TV bisa diakses di website www.dewanfatwa.com. Syukran, jazakumullah khairan. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi dalil Al-Quran dan Sunnah